Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Saya rindu kita semua berada dalam kondisi yang baik. Jikalau ada di antara kita yang mungkin sedang berada dalam pergumulan dan sedang menanti jawaban doa, izinkan saya mengajak setiap kita untuk berserah penuh kepada Tuhan, sebab kita percaya di saat kita berserah, maka Tuhan akan bertindak. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap hari baru yang boleh Engkau berikan kepada kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkati lidah dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman, sehingga setiap kami Tuhan boleh semakin teguh iman kami dalam Engkau, semakin percaya dan berharap kepadamu sekalipun kami belum melihat. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, Amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bagikan berjudul Saat Kita Menanti Jawaban Doa. Hari-hari ini mungkin ada sebagian dari kita yang sedang menanti jawaban doa atas setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan kalau kita bicara mengenai saat menanti ataupun saat menunggu, biasanya itu sesuatu hal yang tidak disukai oleh banyak orang, bukan? Belum lagi kalau yang nanti tersebut tidaklah diketahui secara pasti kapan datangnya. Oleh sebab itu, tidak jarang banyak anak Tuhan yang menyerah sebelum mereka menerima jawaban doa dan berujung pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan bagi sebagian orang juga, menanti jawaban doa merupakan hal yang menjenuhkan karena menguras energi, pikiran, bahkan juga perasaan. Oleh sebab itu, hari ini saya rindu agar kita bisa belajar dari Paulus tentang beberapa hal yang penting untuk kita ketahui dan juga untuk perlu dilakukan di saat kita menanti jawaban doa.
Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Poin pertama di saat kita menanti jawaban doa yang harus kita lakukan adalah tetap bertekun di dalam iman. Saat kita memanjatkan doa, sebenarnya kita pun juga dituntut untuk menunggu jawaban doa tersebut. Ada doa yang segera dijawab alias instan, namun ada juga doa yang harus dengan penuh kesabaran, baru kita menerima jawabannya. Oleh sebab itu, Paulus menasihati kita untuk bertekun dalam iman. Tekun dalam iman berarti mempercayakan penuh segala sesuatunya kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat. Ada juga kalanya jawaban doa itu bisa berlangsung secara progresif, atau secara bertahap, perlahan-lahan, baru sampai kepada mujizat. Dan itu semua terjadi bukan karena Tuhan tidak mampu, namun Tuhan justru melihat kemampuan maupun kesiapan kita saat hendak menerima jawaban doa tersebut. Sebab hanya Tuhanlah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan jawaban doa, dan hanya Tuhan jugalah yang tahu kapan masing-masing dari kita siap untuk menerima jawaban doa tersebut. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar rindu agar anak-anaknya diberkati saja, namun lebih daripada itu, yang Tuhan lebih rindukan dan kehendaki atas hidup kita semua ialah iman percaya kita kepadanya. Banyak dari kita yang hanya terus-menerus menuntut jawaban demi jawaban atas doa yang kita panjatkan, namun lupa, bahkan mungkin saja masih enggan untuk meninggalkan cara hidup yang selama ini masih belum berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita cepat-cepat menyerah apabila doa kita belum dijawab, sebab Tuhanlah yang terlebih tahu kapan dan bagaimana waktu yang tepat untuk merealisasikan itu semua. Senantiasalah bertekun dalam iman pada firman-Nya, dan mari kita coba mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 11 ayat 11-13. Dikatakan di sana, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Amin. Selanjutnya kita akan bahas poin kedua saat kita menanti jawaban doa, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat komitmen untuk konsisten berdoa. Kolose 1 ayat 23 yang kita baca bersama di awal sharing tadi, setelah bertekun dalam iman, Paulus menasihati kita agar tetap teguh dan tidak bergoncang. Kalimat tetap teguh dan tidak bergoncang itu maksudnya adalah kita harus bisa konsisten di dalam berdoa. Masalah dalam hidup kita boleh saja up and down, namun tidak demikian halnya dengan berdoa. Banyak anak Tuhan ketika ada pergumulan yang berat atau pandemi datang menerpa, baru rajin berdoa dan mencari Tuhan. Lalu di saat kemudian pandemi mereda, pergumulan sudah beres, kembali lupa lagi untuk berdoa. Kehendak Allah yang disampaikan oleh Paulus agar tetap teguh dan tidak bergoncang bermaksud agar setiap kita, dalam segala kondisi apapun, tetap selalu berdoa. Bahkan sekalipun saat kita belum menerima jawaban doa tersebut. Dan untuk itulah kita membutuhkan yang namanya komitmen. Komitmen itu ibaratkan sebuah janji pada diri kita sendiri untuk terus-menerus melakukan sesuatu, dan dalam hal ini yaitu berdoa. Dengan adanya komitmen, kita secara pribadi akan selalu berupaya secara sengaja untuk bertahan sampai tujuan kita tercapai. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan dan juga melakukan kehendak-Nya. Dan janji Tuhan bagi orang-orang yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Ada kalanya sebagai anak Tuhan mungkin kita sudah berdoa, namun setelah sekian lama berdoa, belum juga kunjung menerima jawaban doa tersebut. Apabila ada teman-teman yang hari ini mendengar PDKT online mengalami hal yang demikian, maka pilihlah untuk tetap konsisten dan juga setia berdoa. Jangan kasih kesempatan diri kita untuk kecewa sama Tuhan, sebab kita tidak punya hak sama sekali untuk kecewa kepadanya. Tuhan aja loh nggak pernah kecewa sama kita, sekalipun seringkali kita mengecewakannya. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, tidak jarang pergumulan yang kita hadapi itu terjadi akibat kesalahan kita juga. Lalu sekarang kita datang kepada Tuhan, berdoa agar Tuhan mengadakan mujizat atas pergumulan kita.
Tuhan aja tetap mau menolong kita. Lantas, mengapa kita harus kecewa kepadanya? Sebab itu, janganlah cepat menyerah ataupun kecewa, tetapi tetaplah senantiasa teguh berdoa. Karena jangan-jangan kamu hanya perlu menunggu sedikit waktu lagi, jawaban Tuhan digenapi dalam hidupmu. Jangan sampai ketika Tuhan ready untuk menjawab, kamu kedapatan tidak setia seperti gadis bodoh yang membawa pelita namun tidak membawa minyak, sehingga saat mempelai itu datang, mereka tidak dapat masuk ke dalam ruang perjamuan. Poin berikutnya sekaligus menjadi poin terakhir dari sharing kali ini diambil dari nasihat Paulus dalam Kolose 1 ayat 23 tadi yang mengatakan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Poin ketiga, di saat kita menanti jawaban doa, maka kita perlu untuk selalu berpegang teguh kepada pengharapan Injil. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebuah kapal yang berlabuh tanpa sauh pasti akan mudah lepas dan terbawa ombak. Bahkan bisa juga tenggelam. Ibarat kapal tersebut, demikianlah juga dalam hidup kita. Pengharapan itu ibarat seperti sauh ataupun jangkar yang terbaik bagi jiwa kita. Dan itulah sebabnya mengapa pengharapan Injil itu penting saat kita menanti jawaban doa, karena pengharapanlah yang akan membuat setiap kita mampu untuk bertahan dalam situasi maupun kondisi yang sangat sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu sabar dan punya alasan untuk terus bergerak maju. Doa yang lama dijawab bisa saja membuat seseorang menyerah. Tapi saat orang tersebut memilih untuk tetap berharap pada Tuhan, mengingat kembali janji-janjinya, maka cepat atau lambat pasti akan melihat rencana yang indah dalam hidupnya. Di dalam Kristus, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Bagi Anda yang mungkin berkata, mengapa Tuhan tidak kunjung menjawab doa-doaku? Maka tanyakanlah kepada diri Anda terlebih dahulu, sudah seserius apakah Anda berdoa? Jangan sampai kita berkata bahwa Tuhan tidak mau menjawab, atau Ia menunda-nunda menjawab doa kita, sementara kita sendiri baru hanya sekali atau 2 kali berdoa kepadanya. Yesus berkata, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini Tuhan menyuruh kita untuk mengetuk, berarti itu pertanda bahwa kita harus melakukannya berkali-kali, bukan? Mana ada pintu yang sekali diketuk langsung terbuka. Dan apabila Tuhan sudah pernah membuka pintu bagimu, maka curigalah secara positif bahwa sebentar lagi waktunya, Ia akan kembali membukakan pintu tersebut. Sekalipun pintu itu tidak kunjung juga terbuka, maka di dalam Tuhan ada banyak pintu-pintu lainnya yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan, timbul dalam hati, akan segera dibuka bagimu dan bagiku. Tetaplah berpegang teguh pada Yesus, sebab masa depan kita di dalamnya sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan dan juga kepastian. Jadi, kembali ke sharing kali ini, ada 3 poin penting yang perlu kita lakukan saat kita menanti jawaban doa. Yang pertama, tetap bertekun dalam iman. Yang kedua, membuat komitmen untuk konsisten berdoa. Dan yang terakhir, selalu berpegang teguh pada pengharapan Injil. Saya rindu setiap kita yang mendengarkan sharing hari ini semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman, terutama saat kita menanti jawaban doa. Karena Yesuslah segala-galanya, Dialah Alfa dan Omega. Demikianlah sharing hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, mari kita bersama naikkan lagu Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, senantiasa mengingatkan kami untuk bertekun dalam iman, konsisten berdoa, dan berpegang teguh pada pengharapan Injil. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami, kerabat-kerabat kami yang berada dalam pergumulan. Biarlah kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa mengalir bagi kami semua, sebab di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan dan ketenangan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau angkat tangan kami menerima berkat daripada-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.